Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Makrifat Geger Kalong, Bandung. Judul yang kita angkat kali ini adalah jika konsep dasarnya agama telah salah, maka praktek agamanya pasti aur-auran dan salah. Sekarang ini ya, agama telah rusak. Islam pun telah rusak parah sekali. Jadi saya itu heran kalau ada ulama-ulama yang dengan bangganya dakwah agama Islam, tetapi dia nggak tahu ya rusaknya Islam yang sekarang. Saya itu heran, dia belajar agama di mana coba? Dengan bangganya seolah-olah merasa benar, merasa paling diridhoi, kemudian paling mulia loh. Itu kan perasaannya. Dari prakteknya syahadat sudah keliru loh coba. Apa gak malu coba? Angan-angan jauh tinggi dari praktek syahadat saya sudah gak ngerti. Gak cocok ya. Kalau dikaji orang lain misalkan, itu memalukan loh ya. Syahadat yang harusnya bersaksi menjadi mengucapkan itu memalukan. Bahkan kalau saya bilang menjijikkan. Sholat. Mereka membangga-banggakan sholat. Tapi nggak pernah bisa mi'raj, nggak pernah bisa sholat khusyuk. Ditanya saja, gimana konsep ilmiahnya agar kau bisa berzikir akan Allah dalam sholat? Gak ada yang jawab, gak ada yang ngerti. Bagi saya, itu menjijikkan. Kalau orang tetap sholat aja tapi gak paham yang disembah, menjijikkan. Ini clear ya, ini bahasa ilmiah loh ya. Saya disebut orang Hindu boleh, orang Islam pun boleh ya. Tapi ini kajian yang sangat masuk akal ya. Orang menyembah ya dengan sholat, tapi nggak kenal dengan yang disembah, itu sesuatu perbuatan yang membosankan dan menjijikkan. Gak jelas itu. Nah, karena konsep dasar agama ini telah salah, maka praktek agamanya itu sudah salah semua. Nah, saya heran, kenapa ulama-ulama dengan bangganya seolah-olah Islam sedang baik-baik saja? Nah, padahal ya, agama itu bermula dari ma'rifatullah, kata Nabi. Kenal Allah. Nah, logika saja, orang nggak mungkin kenal jika belum pernah ketemu berinteraksi dengan panca indera. Kapan kau ketemu Allah? Sedangkan kau di dunia. Gak ada yang bisa menjelaskan. Tapi ngakunya beragama. Ma'rifat gak ngerti. Jalannya ma'rifat gak ngerti. Tahu-tahu berkeyakinan. Jadi sekarang itu yang beredar di masyarakat itu kan keyakinan, adu keyakinan, kepercayaan, aliran golongan itu simpang siur. Akhirnya isinya apa? Debat, adu pendapat, adu teori. Sama sekali nggak ada yang bisa menerangkan konsep ilmiah agar bisa mempraktekkan agama itu. Contohnya ya, yang blunder ya. Allah di ars Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin itu ujungnya akhirat. Tapi mereka nggak bisa masuk akhirat. Kira-kira lucu nggak? Malaysia ada di seberang lautan daripada Indonesia. Nah, orang itu nggak pernah bisa berenang menyeberangi lautan. Kemudian dia yakin bisa sampai Malaysia. Kira-kira gimana kira-kira? Ini misalkan nggak ada kapal ya.
Indonesia ke Malaysia itu nyebrang lautan. Tuhannya ada di Malaysia. Nah, orang ini nggak pernah bisa berenang dan nggak pernah nyebrang lewat lautan. Kemudian dia yakin bisa sampai Malaysia. Kira-kira gimana coba? Nah, sama ya. Tuhannya di ujung langit akhir tertinggi. Mereka meyakini nih akhiratnya nanti. Kau sholatnya kapan? Sekarang. Lah akhiratnya kapan? Nanti. Tuhanmu di mana? Di ujung akhirat tuh. Ini hal yang mustahil, ya. Hal yang mustahil apa hal yang mustahil? Semacam itulah ya. Ini lucu sekali. Kalau dengar ceramah-ceramah ulama-ulama itu geli-geli sedap gitu gimana itu ya? Mau muntah gitu ya. Semua lucu-lucu, bodoh-bodoh goblok-goblok itu. Karena mereka pegangannya bacaan, bukan bagaimana mempraktekkan agama supaya hakul yakin. Padahal Nabi sampaikan ya, ilmu yang diterima Allah adalah hakul yakin. Nah, udah jelas ya. Dia belajar lewat apa? Ilmu yakin, anil yakin. Jelas gak diterima Allah, kok diterusin? Loh. Coba contohnya syahadat ya. Nah ini ya. Aku bersaksi bahwa ini ada botol hijau. Ternyata ini adalah minuman nipis madu. Nah ini kemasannya, ini warnanya dan sebagainya. Nah ya. Kemudian kalau orang membayangkan, ya, aku bersaksi bahwa ini, tapi nggak ada yang dilihat, goblok gak itu? Sampai sekarang nggak ada yang membantah saya. Ini saya yang salah apa mereka yang bodoh? Bahwa saya bersaksi itu harus melihat dulu, gitu. Dan dalam ikatan ikrar sumpah. Nah, kalau sudah saya saksikan, apa yang saya saksikan? Ayo. Nah, udah lihat ini? Nah, kemudian saya sembunyikan. Ingat tadi saya pegang apa? Botol. Warnanya hijau. Ukurannya kecil, agak panjang dan sebagainya ya. Mereknya apa? Nipis madu, gitu. Nah, kemudian ya, karena sudah pernah kau lihat ya. Pernah kau lihat tadi ya? Kalau saya tanya, kalau saya tanya tadi, apa yang aku pegang berupa apa? Botol isi minuman. Nah, apanya yang kau ingat? Ya botolnya, warnanya, ukurannya, mereknya. Jelas toh? Jelas. Nah, kalau sekarang ada orang sholat, buru-buru nyembah. Kalau nyembah sudah gak mungkin bisa deh, karena gak kenal. Ingat aja loh ya. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Semua bilang pasti Allah. Nah, kemudian saya tanya, nah, apanya Allah yang kau ingat? Kok langsung blow on. Itu loh ya, kalau agama telah keluar dari konsep dasar. Nah, di ceramah saya kemarin, Allah memperbaiki agamanya yang salah, yang telah rusak, adalah dengan menurunkan Rasul untuk menyambungkan wasilah kembali. Jelas ya? Misalkan ini HP, diservis oleh tukang servis, kemudian diperbaiki LCD-nya. Nah, saya tanya, berarti yang rusak apanya HP tadi? Ya LCD-nya, kan gampang. Karena apa? Sama tukang diperbaiki LCD-nya, kemudian sekarang udah bagus lagi, kan gitu. Nah, Allah memperbaiki agamanya, ternyata yang diperbaiki adalah sambungan wasilahnya. Nah, makanya diturunkan Rasul untuk membawa wasilah itu lagi, itu ya. Karena itunya yang rusak. Jelas? Dari dulu agama cuma satu. Entah itu Hindu, Yahudi, Buddha, Konghucu, Nasrani, Islam. Itu satu tok ya. Jelas ya? Cuma nabinya beda-beda. Rasulullahnya sama nggak? Sama. Nah, jelas ya? Tuhannya sama nggak? Sama. Wasilahnya sama nggak? Sama loh. Seluruh agama langit namanya langit. Sedangkan manusia di dunia, di bumi, antara bumi dan langit ada sambungan. Jelas ya? Sambungan itu disebut, bahasa Arabnya adalah
wasilah. Tali sambungan hubungan wasilah. Yang kata Allah, satu tali ujungnya aku pegang, satu tali ujung yang lain dipegang oleh utusanku atau wakilku atau kekasihku yang di dunia. Maka ada sambungan nggak ini dunia dan akhirat? Ada. Itu namanya wasilah. Dan namanya wasilah itu satu paket dengan pembawa wasilahnya. Berarti Rasul wajib aja ada nggak? Wajib. Nah, dulu Yahudi ya ada wasilahnya. Yang bawa siapa? Rasulullah Musa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Jelas tak? Yang disaksikan siapa? Rasulullah, tapi lewat zahirnya Nabi Musa. Agama samawi bukan itu? Samawi, agama langit. Maka ada hubungan antara langit dan bumi, yaitu lewat wasilah tadi. Ada wakil utusan Allah di dunia, yaitu Nabi Musa. Berarti Allah di dunia enggak? Tidak, enggak ada utusannya. Kalau Allah di dunia enggak pakai utusan, jelas ya? Dan Allah menyebutkan dirinya Malik Yaumiddin ya. Dia raja di langit akhirat tertinggi. Akhirat itu alamnya roh ya. Jelas ya? Dan manusia di dunia adalah alamnya akal. Rohnya tetap di akhirat ya. Makanya manusia untuk belajar ilmu ini harus masuk ke dimensi ilmu roh. Artinya kata Nabi, udkhulu fi silmi kafah. Wajib baiat dulu. Maka jika Allah di alam akhirat, manusia yang di dunia adalah di alam akal, bisa nyambung nggak antara roh dengan akal? Tidak. Ini akal, ini roh. Roh itu di mana? Di atasnya akal. Maka itu frekuensinya beda. Sama halnya kita cari Prambors FM ya. Dicari di AM, gak bakal ketemu. Loh kok gak bisa ketemu? Frekuensinya beda. Jelas? Frekuensinya akal itu anggap aja 0 sampai 100. Roh antara 101 sampai unlimited. Jelas ya? Dicari roh itu dalam akal ada nggak? Nggak ada. Adanya roh adalah adanya di atas akalmu. Ketika akalmu lumpuh ya, naik dimensi baru bisa masuk alam roh loh. Jelas ya? Selama kau ibadah dengan akalmu, berarti nggak mungkin nyambung dengan Allah. Saya ulangi ya. Ini akal ya, antara 0 sampai 100%. Roh antara 101 sampai unlimited persen. Ya. Orang ya, kata ulama-ulama itu akhirat kan nanti. Karena dia masih di dunia. Betul emang. Tapi jika kau nggak mengejar, mencari jalan untuk masuk akhirat, lah Tuhanmu di mana? Di ujung akhirat. Kau di dunia. Ibarat kau di dalam sangkar, itu burung. Bisa nggak kau terbang ke langit? Ya nggak bisa, harus keluar dulu dari sangkarmu. Blok-goblok. Jelas ya? Lah kalau kamu aja masih terpenjara duniamu, akalmu. Kemudian Tuhanmu di mana? Di Ars, di Malik Yaumiddin. Yakin kau bisa sampai? Yakin. Kau bisa masuk akhirat? Tidak bisa. Oh, goblok kamu. Jelas ya? Goblok ya? Goblok atau gobloknya goblok? Gobloknya goblok ya. Misalnya kalau ngomong ngeri-ngeri sedap tetap gak ada yang bantah. Saya yakin mereka dengar ini, saya di publik disiarkan banyak orang ya. Disebarkan banyak orang ya. Saya yakin tuh ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib dunia nongol itu lihat saya. Tapi mereka gak berani ngadepi saya. Pura-pura gak lihat, pura-pura gak tahu ya. 2 tahun loh saya goblok-goblokan ulama itu. Ada majelisnya itu, ada kumpulannya, ada gengnya, betul gak? Tapi diam semua. Karena mereka gak siap dengan wacana ilmiah. Kalau dalil mereka pinter, begitu saya tongolkan dalilnya, diam mereka. Loh ada juga dalilnya. Tapi mereka nggak yakin. Akhirnya, dalil atau dalil, nggak usah seperti itu. Mana nalar konsep ilmiahnya? Kalau kau bisa tunjukkan konsep ilmiahnya, oke. Tapi kalau kau konsepnya nggak masuk akal, ya ngapain diterusin? Nah, saya lanjutkan lagi ya. Jika Allah di setiap agama memakai utusan, berarti Allah di dunia enggak? Tidak. Makanya ada utusannya. Dan ada enggak dalilnya ayatnya? Ada.
Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan pernah dengar nggak? Ini anggap aja ini orang-orang bodoh semua nggak pernah ikut ngaji di pesantren itu. Karena pesantren menyesatkan ya. Karena apa? Nggak ngajarkan makrifat, ngajarkan baca tulis saja itu ya. Nggak usah masuk pesantren ya. Nggak usah. Nah, diajari baca tulisan Arab, nggak diajari baca Quran ya. Di sini baca Quran ya, bukan baca tulisan ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Pernah dengar nggak? Seluruh doa, seluruh ibadah, seluruh zikir dan sholat, jika tanpa sholawat akan Nabi, nggak akan sampai. Pernah dengar nggak? Sering. Sering ya. Jelas ya? Nah, dikiranya orang kan membaca Allahumma sholli ala Muhammad sampai surga, sampai Allah Ta'ala. Ya enggak dong. Itu cuma cocotisasi, itu enggak? Loh, cocot gitu mau diapain ya? Itu bukan itunya ya. Ini adalah bukti bahwasanya ada sistem. Bahwasanya hubungan antara manusia dengan Allah wajib lewat sistem itu. Dan Allah pun memakai sistem itu untuk berhubungan dengan manusia. Apa itu? Sambungan wasilah yang dibawa oleh Rasul atau utusannya. Yahudi ada nggak Rasulnya? Ada wasilahnya nggak? Hindu ada nggak Rasulnya? Ada wasilahnya nggak? Buddha ada nggak? Ya Nasrani ada nggak? Tapi begitu di dalam praktek agama mereka ya, kemudian luntur ya setelah ditinggalkan mati oleh nabinya dan zahir Rasulullahnya, maka perlahan-lahan berangsur umat yang kemudian mengingkari wasilah. Karena merasa bisa berhubungan dengan Allah dengan cara keyakinannya sendiri. Maka yang awalnya agama samawi menjadi agama arti. Yaitu apa? Pengetahuan, keyakinan, kepercayaan. Tapi bukan makrifat lagi. Bukan hakul yakin lagi. Makanya seluruh kitab-kitab suci semuanya adalah kitab qadim. Ya. Tapi di alam jasmani kemudian berwujud menjadi mushaf. Mushaf Injil, mushaf Bhagavad Gita, mushaf Taurat, Zabur ataupun Quran. Tapi kitab yang asli adalah kitab yang nur yang datang dari sisi Allah Ta'ala. Yang dari akhirat semuanya, dari alam roh, semua nggak ada lafal hurufnya. Ya, tapi di dunia menjadi kena undang-undang dunia, menjadi terkena panca indera ya, terlihat cium raba dengan dan rasakan. Yang aslinya kitab qadim menjadi kitab mushaf. Yang awalnya roh menjadi badan kasar jasmani. Jelas? Yang awalnya maha roh menjadi maha manusia atau malikinas. Jelas ya? Nah, konsep dasar agama itu semuanya ya, itu ada sambungan wasilah antara Allah dan manusia lewat sistem itu. Jelas? Dan manusia nggak bisa berhubungan dengan Allah dengan cara langsung. Ini ada Kang Asep di Garut. Garut, Bandung berapa jam? 3 jam. Kira-kira kalau Bang Asep di Garut, saya di Bandung, saya bisa nggak dengan cara manual saya untuk komunikasi dengan Bang Asep? Saya mendoa didengar Bang Asep? Tidak. Saya zikir bisa nyampe Bang Asep? Tidak. Bisa saya sholati Bang Asep bisa nyambung? Enggak dong. Sudah di luar batas kemampuan manual panca indera saya. Jelas ya? Di atas itu sudah nggak mungkin. Betul ya? Demikian juga sama Allah. Gimana kamu berhubungan dengan Allah yang tidak pernah kau lihat, cium, raba dengan dan rasakan, dan dia nggak di sini? Dia di Malik Yaumiddin. Di mana itu? Boh. Ayat 1, 2, 3. Di mana itu? Boh. Gak usah panjang-panjang teori ya. Kalau di pesantren teorinya pinter-pinter. Kitabnya ya dari ini, dari Hikam, dari Silu Asror, dari Ihya Ulumuddin, dari Tarhul Qulub. Saya tanya. Ars itu di mana? Boh. Ayat 1, 2, 3. Ars itu di mana? Boh. Gak usah kemelinti. Yang penting sampai. Betul gak?
Kami lanjutkan ya. Jadi konsep dasar agama itu ada sambungan antara ars dan alamnya manusia lewat sistem. Karena apa? Allah tak terlihat, Allah tak terbayangkan. Laisa kamislihi syai'un. Nah, kalau misalkan Kang Asep nggak terlihat, nggak tercium, nggak teraba, nggak terasa, nggak terdengar langsung dengan saya, masa saya teriak-teriak? Didengar nggak sama Bang Asep? Ya nggak didengarkan toh. Kalau saya teriak-teriak gitu, sia-sia nggak? Sia-sia nggak, bukan nyambung. Tapi saya pakai teknologi, misalkan pakai handphone. Nah, saya hubungi Kang Asepnya atau nomor handphonenya? Nomor handphonenya. Berapa nomornya? Nah, ini dia. Bentar. Nah, ini sudah memanggil. Nah, sudah bergedering. Bentar. Nah, ini. Halo, Assalamualaikum, Bang Asep. Iya, ini saya ceramah ini. Iya, saya Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Dan pintar sekali di dunia ini ya. Kalau ulama lain bodoh-bodoh tolol-tolol ya. Iyalah, hanya saya yang pintar. Lainnya bodoh-bodoh, Kang Asep. Iya. Iya, dimengerti ya. Saya ajarin semua ulama-ulama yang bodoh-bodoh tolol-tolol ya. Kalau nggak saya tempelin semua ya. Iya. Oke. Ya, oke. Ya. Waalaikumsalam, Kang Asep. Nah, ketika saya hubungi channelnya, yaitu lewat nomor handphonenya, enggak? Tapi ada syarat rukun teknologi, yaitu menyamakan gelombang dan frekuensi, itu enggak? Begitu ditangkap Kang Asep, ya, diangkat, tak, maka hubungan saya dengan Kang Asep langsung enggak? Langsung. Padahal tadinya kalau tanpa teknologi langsung enggak? Tidak langsung. Tetapi memakai teknologi yang mengaplikasikan gelombang dan frekuensi, begitu nyambung dan Kang Asep ditangkap, tek, langsung? Jarak 3 jam? Jarak 300 jam? 3 juta jam? Langsung ya. Berarti hubunganmu dengan memakai teknologi yang mengaplikasikan gelombang dan frekuensi, maka sifatnya langsung. Jelas ya? Kalau di dunia jika ditangkap oleh Kang Asep, atau jika ketemu di kesamaan gelombang dan frekuensi, pasti nyambung, betul nggak? Silakan dites, dicari di Google ya, diuji Garputala. Jelas ya? Getaran itu akan terjadi resonansi atau vibrasi ketika ada di frekuensi yang sama, maka ada hubungan getar-menggetar. Walaupun tidak berhubungan langsung ya. Ada jarak pun kita pukul, tong, kalau frekuensinya sama, dia ikut bergetar, betul nggak? Tapi kalau frekuensinya kita pukul nggak sama, tong, dia bergetar nggak? Tidak dengan frekuensi yang sama. Jelas ya? Tetapi jika di frekuensi yang sama, maka ada hubungan getar-menggetar atau resonansi atau vibrasi. Jelas? Nah, saya tanya, di mana alamat Allah? Boom. Ayo, 1, 2, 3. Di mana alamat Allah? Boom. Nah, saat saya telepon Kang Asep, tahu nggak Kang Asep lagi apa di sana? Entah di kamar mandi, kayak di ladang, kayak atau di pasar. Nah, saya tanya, di mana Kang Asep saat itu? Boom. Jelas ya? Lagi apa Kang Asep saat itu? Boom. Tapi ketika kau kontak lewat channelnya, nyambung nggak dengan Kang Asep? Nah, gampang ya? Saya tanya sekarang. Tadi Kang Asep ya. Di mana Allah berada? Boom. Allah lagi ngapain? Boom. Tapi ketika kau hubungi lewat teknologi yang memanfaatkan channelnya, yang itu ada sambungan gelombang dan frekuensinya, nyambung nggak dengan Allah? Nyambung. Jarak 1 kilo dan 1 kilo tadi sama Kang Asep nyambung? Nyambung. 10 kilo, 1000 kilo, 1.000.000 kilo. Sekarang jarak dengan Tuhan 1 lapis langit nyambung? 2 lapis langit, 7 lapis langit. Jelas ya? Tapi itu Allah yang di ars ya. Tapi kau harus cari dulu alamat Allah yang di dunia. Makanya Nabi sampaikan, tidak akan kau temukan Allah di akhirat sebelum kau temukan Allah yang di dunia. Nah, Allah di dunia siapa? Ya wakilnya. Jelas gak? Kalau kita undang Pak Gubernur ke sini, ayo kita ajak ngopi Pak Gubernur Jawa Barat rame-rame di sini, kita ngopi. Undang. Ternyata Pak Gubernur
berhalangan hadir. Kirimlah utusannya, namanya Pak Denny namanya. Nah, kemudian Pak Denny sampaikan, Mister, saya diperintahkan oleh Pak Gubernur. Oh ya, silakan. Ya, saya mewakili Pak Gubernur. Ini ada legalitasnya nih. Ada membawa kop ke Pak Gubernur, ada tanda tangan Pak Gubernur, ada stempel. Resmi nggak itu? Resmi. Itu harus waris ya. Nah, kemudian saya kan punya agenda acara. Ngopinya nanti biar ganyeng, nanti saya ajak ngopi di ruang VIP. Nah, awalnya saya kan mau ajak Pak Gubernur, ya betul nggak? Maka siapa yang saya ajak ngopi di ruang VIP? Ya utusannya, betul nggak? Karena dia resmi, betul nggak? Kalau ada nanya, Gubernur datang nggak Pak Gubernur? Nggak. Tapi itu loh beliau, ada utusannya. Maka wujudnya gubernur yang di sini, di warung kopi sini siapa? Utusannya. Tapi dia bukan gubernur ya. Utusannya. Wakilnya tuh nggak? Tapi dia dan gubernur ada sambungan nggak? Ada. Jelas ya? Nah, kau cari Tuhan di dunia lewat apa? Utusannya. Wujudnya apa? Manusia. Yang dia adalah wujud daripada Rasulun min anfusikum. Ada sambungan nggak antara Rasul dan yang mengutus? Ada. Nah, sambungan itu dari dunia akhirat disebut wasilah. Jelas toh? Jelas. Maka kalau kontak yang di sono tadi, Allah di mana? Bu. Allah lagi ngapain? Bu. Tapi karena kau ada utusannya, kau bisa hubungi lewat utusannya. Betul nggak? Jelas? Sama halnya kau hubungi Pak Bang Asep tadi lewat alamat nomor teleponnya. Itu alamat channelnya, betul nggak? Nah, antara dunia dan akhirat tersambung lewat channel wasilah. Maka kau menghadap kepada siapa? Utusannya. Karena kiblatmu akan Allah di dunia siapa? Utusannya. Nah, kiblatmu akan gubernurnya di sini siapa? Ya wakilnya tadi, betul nggak? Betul nggak? Kalau kau mau curhat kepada gubernur, wakilnya dari sini. Kamu curhat kepada Pak RT, Pak RW, atau Pak Satpol PP, atau Pak wakilnya gubernur? Jangan curhat sama tembok, ya toh? Sudah ada wakilnya ya. Saya mau curhat sama Pak Gubernur. Ini udah wakilnya datang kok. Curhatnya kepada siapa? Ya pada wakilnya. Pak Denny, mohon maaf ya. Ini kan kampus Al-Marifat makin berkembang pesat di mana-mana. Mbok yo Pak Denny dibantulah untuk bangun surau di sana. Nah, kita curhat sama siapa? Sama wakilnya. Tapi tujuannya kepada siapa? Kepada gubernur, ya. Tapi disampaikan nggak sama gubernur? Disampaikan karena resmi, betul nggak? Nah, itu dia ya. Ngomongmu sama siapa? Wakilnya, betul nggak? Tapi ya hakikatnya kepada gubernurnya, betul nggak? Jelas toh? Nah, demikian juga sama Allah. Kiblatmu akan Pak Gubernur tadi di sini siapa? Di warung kopi. Wakilnya. Nah, sekarang kiblatmu akan Allah yang di dunia siapa? Utusan. Karena kamu di mana? Di dunia. Jelas ya? Lah Tuhanmu di mana? Bu. Tuhanmu lagi ngapain? Bu. Kita aja repot. Gak usah dalil-dalilnya. Masya Allah. Allah itu bla bla bla. Gak usah kajian tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Allah itu di mana? Bu. Allah lagi ngapain? Bu. Allah seperti apa? Bu. Jelas ya? Gak usah gaya ya. Gak usah mau bayang-bayangkan ya. Tapi karena ada sambungan wasilahnya, menghadapmu kemana? Kepada wakilnya, jelas kan? Tapi selanjutnya ada teknik menyamakan gelombang dan frekuensi. Yang kata Allah, satu tali ujung yang lain dipegang oleh utusanku yang di dunia. Siapa dia? Wakilnya Allah, Rasulullah bin Abu Bakar, betul nggak? Maka nyambung nggak sama Allah di arsy? Nyambung. Allah yang lagi ngapain? Bu. Allah yang di mana? Bu. Enak tuh. Nyambung nggak dengan Allah? Nyambung. Sederhana tuh. Kalau saya kajian tinggi-tinggi, gitu. Mangkola, man sopone wang kola ngomong, gak usah ngomong ngono ya. Gitu. Ana ane ente onta. Aku ya aku, kamu itu adalah onta. Gitu. Gak usah, gitu. Jelas ya? Ya, termasuk syahadatmu. Syahadat itu bersaksi, menyaksikan. Nah, saya tanya, Allah yang bisa disaksikan dengan mata yang mana? Allah di arsy apa Allah di dunia? Dunia. Saya tanya,
Jika gubernur kita undang ke sini, diwakili utusannya, maka siapa wujudnya gubernur yang kau lihat di sini? Wakilnya. Ya wakil utusannya, betul nggak? Ya kau saksikan ya. Bisa kau saksikan gubernur yang di mana di situ, Bu? Bisa? Nggak tahu, betul nggak? Nah, demikian juga bagaimana caramu melihat, menyaksikan Allah yang di dunia? Ya lewat utusannya, gampang toh? Hakikatnya, betul nggak? Makanya syahadat berupa 2 kalimat, bukan 1 kalimat. Kalau syahadat bersaksi akan Tuhan, kenapa kok pakai ada wa asyhadu anna Muhammadur Rasul? Betul nggak? Berarti kau bersaksi akan Allah lewat Muhammad utusannya. Kalau kau bersaksi akan gubernur yang kau undang di sini, karena di warung kopi ini ya, nah gubernur nggak ada, maka kau bersaksi akan apa? Aku bersaksi gubernur ini lewat utusannya, yaitu Pak Denny. Jelas ya? Nah, harus bilang. Karena apa? Siapa utusannya? Pak Denny. Betul ya? Nah, jangan sampai ada utusan yang ngaku-ngaku. Misalkan ya, Pak Rokiman. Padahal bukan utusan. Gak boleh ya? Yang kau saksikan harus resmi. Yaitu, aku bersaksi bahwasanya gubernur yang di sini yang aku saksikan adalah wujud wakil Pak Denny. Dia adalah wakil utusan gubernur itu. Betul nggak? Sama nggak dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul? Sama nggak? Sama. Jelas ya ini? Di mana Allah? Lagi ngapain? Seperti apa? Enak tuh. Gak usah dalil-dalilan sebenarnya. Jelas ya? Sama halnya tadi. Nah, ini. Ketika kau bertelepon ya, memakai teknologi yang memanfaatkan gelombang dan frekuensi, nelpon Pak Asep yang di Garut, kita di Bandung. Yang kau pegang siapa? Dilihat orang ngomong sama siapa? Halo. Saya ngomong sama siapa? Yang saya pegang siapa? Nah, samanya kau di warung kopi. Kalau kau mau ngomong sama gubernur, yang ada dalam wakilnya gubernur, kamu ngomong sama siapa? Wakil gubernur, betul nggak? Yang kau lihat siapa? Wakil gubernur, betul nggak? Jelas? Tapi ada sambungan nggak dengan wakil gubernur sama gubernurnya? Ada. Yang kau pegang siapa di sini? Mursyid, betul nggak? Ngomong siapa sama siapa? Mursyid. Tapi nyambung nggak sama Allah? Nyambung. Karena melewati teknologi wasilah, jelas ya? Sekali lagi, tengok ya. Ini saya misalkan telepon Pak Dokter Asep. Dia kan dokter dia di sana. Assalamualaikum Kang Asep. Nah, Bang Taufik. Abang lihat ya. Saya ini pegang siapa? Pegang apa ini? Ngomong sama siapa ini? Ngomong sama handphone, betul nggak? Tapi saya bilang, Bang Taufik, saya lagi ngomong sama Dokter Asep, betul nggak? Tapi saya pegang siapa? Ngomong sama siapa? Tapi di balik ini ada teknologi yang menyambungkan gelombang dan frekuensi. Saya lagi ngomong sama Dokter Asep. Betul nggak? Nah, sama kan? Teknologi adalah thariqah. Kamu menghadap kepada siapa? Pada Allah apa wajahnya Allah? Wajahnya. Ini wajah tuh. Wajhiyah. Nah, wujudnya Allah di dunia siapa? Wakilnya. Utusan itu nggak? Betul? Kau ngomong sama siapa? Menghadap siapa? Jelas ya? Tapi yang kau sembah adalah Allah. Lewat siapa? Menghadap siapa? Allah di mana? Allah lagi ngapain? Allah seperti apa? Enak toh? Jika memakai teknologi dan wasilah ya, yaitu gelombang dan frekuensi yang sama, nyambung nggak? Dengan 1 lapis langit? 2 lapis langit? 14 lapis langit? Karena memakai gelombang dan frekuensi tidak dipengaruhi ruang dan waktu. Jelas nggak guys? Jelas. Nah sekarang pertanyaannya, jika dulu seluruh agama langit ya ada wasilah dan ada Rasul membawanya, maka ketika rusak Allah perbaiki dengan Rasul yang ditentukan lagi ya membawa sambungan tali wasilah. Jika HP ini ketika saya servis di tukang servis diperbaiki LCD-nya, maka saya tanya, yang apa rusaknya? Ya LCD-nya.
Jika Allah memperbaiki agamanya, kan agamanya kan tetap. Memperbaiki berarti barangnya sama nggak? Kalau mengganti berarti lempar biru, betul nggak? Lempar kemudian beli yang baru, betul nggak? Nah, kalau diperbaiki barangnya sama nggak? Nah, ketika agama itu telah rusak, kemudian kan ayatnya diperbaiki dengan ditentukan Rasul lagi, betul nggak? Nah, saya tanya, yang diperbaiki apanya? Sambungan wasilahnya, betul nggak? Dengan ditentukan Rasul, betul nggak? Maka harusnya agama ada Rasulnya nggak? Ada wasilahnya nggak? Nah, jelas? Ketika rusak, maka Allah perbaiki itunya. Berarti rusaknya agama lewat apa? Rusaknya wasilahnya setelah ditinggalkan oleh Rasulnya, betul nggak? Pola yang sama, betul nggak? Tepuk tangan.